Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diaman dengan NIM 2321010101074. Saya di sini akan mempresentasikan makalah tentang mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan, yaitu tantangan, penyebab, dan upaya perubahan sistem pendidikan yang inklusif, yang diampu oleh dosen Bapak Bahrul Munib SHI MPDI dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Isu gender dalam pendidikan merupakan aspek penting yang mempengaruhi pencapaian kesetaraan dalam masyarakat. Pendidikan idealnya menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif tanpa diskriminasi. Namun kenyataannya ketidaksetaraan gender masih kerap terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari akses pendidikan yang tidak merata hingga stereotip gender yang memengaruhi kurikulum dan proses pembelajaran. Masyarakat yang cenderung memegang nilai-nilai patriarki seringkali menganggap perempuan lebih cocok berada di ranah domestik, sehingga pendidikan formal bagi perempuan tidak selalu dianggap prioritas. Oleh sebab itu, pemahaman dan upaya untuk mengatasi problematika gender dalam pendidikan sangatlah penting demi mencapai kesetaraan yang lebih baik dan merata. Masalah gender dalam pendidikan merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Kesenjangan gender tidak hanya mencakup akses pendidikan, tetapi juga tercermin dalam proses belajar mengajar, fasilitas, dan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memahami problematika gender dalam pendidikan dan merumuskan strategi guna mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Dalam literatur, gender merujuk pada konstruksi sosial mengenai peran, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam pendidikan, gender dapat mempengaruhi pengalaman, kesempatan, dan hasil belajar. Kurniawati dan Yulianti menunjukkan bahwa pendidikan masih terpengaruh oleh stereotip gender yang berakar kuat dalam masyarakat. B. Rumusan masalah. Bagaimana bentuk problematika gender yang muncul dalam sistem pendidikan? Dan lalu faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidaksetaraan gender dalam pendidikan? Dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dalam sistem pendidikan? Selanjutnya yaitu bab 2, pembahasan. A. Pengertian sejarah konsep dan perbedaan gender. 1. Perspektif gender dan seks. Dalam bahasa, kata gender dipahami sebagai pengelompokan kata ke dalam maskulin, feminim, atau netral, tergantung apakah dianggap sebagai laki-laki, perempuan, atau tanpa jenis kelamin. Berdasarkan ini, gender mencakup perbedaan yang tidak bersifat biologis atau kodrat ilahi. Perbedaan ini perlu dibedakan dari seks atau jenis kelamin yang merujuk pada perbedaan biologis dan kodrati yang tidak dapat diubah secara permanen, seperti yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sementara jenis kelamin sendiri adalah, yaitu sifat bawaan gender merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang diciptakan dan diubah oleh masyarakat. Misalnya, di lingkungan tertentu mungkin ada nilai atau tradisi yang membatasi anak perempuan untuk menempuh pendidikan formal akibat dari ketidaksetaraan kesempatan. Gender merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari perspektif sosial dan budaya, bukan dari perbedaan biologis atau kodrat.
Dalam konteks ini, gender menggambarkan atribut dan perilaku yang dikonstruksi oleh masyarakat yang membedakan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu masyarakat memahami dan mengatur hubungan sosial antara kedua jenis kelamin. Seringkali mencakup stereotip atau norma yang dianggap wajar untuk masing-masing jenis kelamin. Menurut Narwako, gender meliputi perbedaan dalam nilai dan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang dapat berubah tergantung pada konteks sosial dan budaya. Misalnya, perempuan sering dianggap lemah lembut, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki kuat, rasional, dan jantan. Padahal, sifat-sifat tersebut bersifat konstruksi sosial yang tidak bersifat tetap dan bisa dipertukarkan. Konsep gender ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Gender dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya, agama, sistem nilai, serta perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, gender tidak bersifat universal, melainkan situasional, berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dan dapat berubah seiring waktu. Dengan kata lain, gender bukanlah suatu sifat alami yang ditentukan oleh biologi, melainkan suatu konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma-norma budaya dan sejarah. Hal ini menjadikan gender sebagai konsep yang fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dalam perspektif Islam sendiri, konsep kesetaraan gender terikat erat dengan prinsip keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan, baik di antara sesama manusia maupun dengan lingkungan alam. Islam menekankan bahwa relasi gender bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga merupakan pola yang melibatkan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Dengan menjalankan konsep ini, manusia diharapkan mampu memenuhi perannya sebagai khalifah di bumi. Khalifah di sini yaitu khalifah sebagai pemimpin dunia. Seorang khalifah yang menjalankan perannya dengan baik dapat mencapai derajat abid yang sesungguhnya, yakni hamba Allah yang taat dan bertakwa. Prinsip egalitarian dalam Islam adalah tema pokok yang menunjukkan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, serta persamaan antara bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surah Al-Hujurat. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki martabat yang setara di hadapan Allah, dan kemuliaan seseorang diukur bukan dari jenis kelamin atau asal-usulnya, melainkan dari ketakwaannya. Prinsip ini mencerminkan bahwa dalam Islam, relasi gender dan nilai kemanusiaan dihormati secara setara, dengan setiap individu memiliki kesempatan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Dan istilah lain gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Women's Study Encyclopedia, gender dipahami sebagai konsep kultural
yang membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Sementara itu, Webster New World Dictionary mendefinisikan gender sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam konteks nilai dan perilaku. Mansur Faqih dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial menjelaskan bahwa gender merupakan sifat yang melekat pada individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang dibentuk dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Misalnya, laki-laki seringkali diidentikan dengan sifat kuat, logis, dan tegas, sedangkan perempuan diasosiasikan dengan kelemahan, kecantikan, emosional, dan sifat keibuan. Lebih lanjut, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari penjelasan Mansur Faqih yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki ciri-ciri seperti penis, jakun, dan produksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, indung telur, dan payudara untuk menyusui. Ciri-ciri biologis ini secara permanen melekat pada masing-masing jenis kelamin dan tidak dapat dipertukarkan karena merupakan kodrat hayati yang ditentukan oleh Allah sebagai pencipta. Namun dalam kasus tertentu terdapat kondisi di mana Allah menunjukkan kuasanya. Dengan menciptakan individu yang memiliki dua alat kelamin. Dalam situasi tersebut, ulama dan dokter harus menentukan jenis kelamin yang dominan berdasarkan alat biologis yang paling jelas, yang kemudian mempengaruhi hukum taklif yang akan diterima dan ditaati oleh individu tersebut dalam konteks sosial dan spiritualnya. Menurut Hamka, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, dibekali dengan akal untuk menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah di bumi. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi yang sama dari segi fisik dan psikis yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menciptakan manusia dengan berbagai cara. Adam dan Hawa tanpa peran ibu atau ayah, Nabi Isa dari seorang ibu tanpa ayah, dan manusia lainnya dari pasangan biologis. Hamka menafsirkan Quran Surah An-Nisa bahwa manusia berasal dari satu jiwa, dan kata Zaud berarti istri, bukan tulang rusuk Adam, sebagaimana pandangan sebagian mufassir. Menurut Hamka, hadis yang menyebutkan perempuan berasal dari tulang rusuk Adam hanyalah perumpamaan, bukan literal. Hadis ini mengilustrasikan kepribadian perempuan yang harus dipahami dengan sabar, bukan makna fisik penciptaan. Selanjutnya yaitu poin nomor 2, sejarah gerakan kesetaraan gender, feminisme menurut Islam. Menurut Islam, secara historis, dalam tradisi jahiliyah Arab, perempuan diperlakukan secara zalim, di mana mereka dianggap sebagai aib dan beban bagi keluarga, serta diyakini tidak mampu melakukan hal-hal yang bisa dilakukan laki-laki. Bahkan, perempuan dianggap sebagai penyebab penurunan penghasilan keluarga. Namun, kondisi ini bukanlah satu-satunya yang menandai sejarah perempuan. Dalam tradisi Hindu di India, perempuan seringkali dijadikan objek perbudakan dan tidak memiliki hak waris, karena garis keturunan hanya diakui dari pihak laki-laki. Hukum agnotis. Sama halnya dengan tradisi jahiliyah, di mana perempuan tidak hanya kehilangan hak waris, tetapi juga dianggap sebagai warisan yang dapat diwariskan kepada keturunan laki-laki. Dalam sejarah Romawi,
perempuan tidak memiliki hak untuk menduduki jabatan sipil, menjadi saksi, mengadopsi anak, atau membuat wasiat. Dalam ajaran Kristen pun, John Stuart Mill menekankan bahwa meskipun wanita dikatakan mendapatkan hak-haknya kembali, pada kenyataannya istri masih terikat sebagai budak suami, dan kedudukan wanita dalam hukum tidak lebih baik daripada budak. Sedangkan di Perancis pada 2 abad sebelum Islam, masyarakat mempertanyakan apakah wanita itu manusia atau setan, dan wanita tidak diperbolehkan berbicara atas nama hak-hak mereka. Realitas tersebut bertahan di Barat hingga akhir abad ke-19, hingga serangkaian undang-undang pada tahun 1870 dan 1882 yang memberikan hak milik kepada wanita untuk berkeluarga dan hak untuk memiliki harta yang disempurnakan pada tahun 1887. Sehingga sejak saat itu posisi perempuan mulai dihargai, memungkinkan mereka memiliki harta dan melakukan kontrak dengan kedudukan yang sama. Meski demikian, apresiasi terhadap perempuan juga menyisakan masalah, terutama di kalangan umat beragama yang menciptakan dilema etis dan psikologis. Perempuan harus mematuhi ajaran agama yang diyakininya, sementara di sisi lain mereka ingin berpartisipasi dalam dinamika kehidupan modern yang menuntut pengakuan atau prestasi mereka. Kesetaraan gender dalam perspektif Islam tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi juga mengatur harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Al-Quran mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu kenyataan. Namun bukan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk membentuk hubungan harmonis berbasis kasih sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya yaitu B. Analisis pengaruh gender dalam pendidikan. Analisis gender menunjukkan bahwa siswa laki-laki dan perempuan kerap diperlakukan berbeda di lingkungan pendidikan. Di beberapa kasus, siswa perempuan menghadapi hambatan lebih besar dalam akses pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan masyarakat yang konservatif. Pendidikan dalam pembangunan nasional merupakan bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu SDM, yang memiliki peran strategis sebagai modal dasar menuju bangsa yang maju dan mandiri. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana untuk mencapai kondisi ideal dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Dalam proses ini, setiap individu diberi peran dan posisi secara proporsional tanpa diskriminasi gender. Namun, kesenjangan gender dalam pendidikan masih sering terjadi akibat adanya sosialisasi gender di lingkungan sekolah dan kurikulum tersembunyi yang cenderung bias gender. Hal ini tampak ketika siswa laki-laki dan perempuan belajar dalam ruang kelas yang sama, menggunakan buku teks yang sama, serta mendengarkan pengajaran dari guru yang sama. Tetapi mereka menerima pengalaman pendidikan yang berbeda. Meskipun siswa perempuan sering memulai pendidikan dengan capaian prestasi yang setara, pada akhirnya banyak dari mereka tertinggal saat memasuki dunia perguruan tinggi. Kesenjangan ini memunculkan ketidakadilan gender dalam pendidikan yang dapat diidentifikasi dari berbagai aspek. Menurut Melanie Laimena, wakil ketua DPR RI, mengamati bahwa kesetaraan gender lebih dirasakan oleh perempuan di perkotaan
dibandingkan dengan perempuan di pedesaan yang masih terhambat oleh tradisi lokal yang menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah. Dan Nursa menambahkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan juga disebabkan oleh pandangan agama yang menempatkan pria sebagai pemimpin perempuan, serta pandangan sosiologis dan psikologis yang menempatkan perempuan di rumah tanpa kebutuhan pendidikan tinggi. Dalam pandangan budaya, perempuan seringkali dianggap sebagai pelengkap bagi pria saja. Faktor ekonomi juga berpengaruh karena dalam situasi keuangan yang terbatas, keluarga biasanya mendahulukan pendidikan anak laki-laki. Dan Profesor Dr. Arif Rahman dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengidentifikasi 5 faktor yang menghambat pendidikan perempuan, yaitu pertama, budaya patriarki yang menomorduakan perempuan. Yang kedua, sistem pendidikan yang masih menyebarkan pandangan bahwa perempuan tak perlu pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu kebijakan kelembagaan yang kurang mendukung kesetaraan gender. Yang keempat, manajemen rumah tangga yang lebih membebani perempuan. Dan yang kelima yaitu serta adanya kesepakatan pasangan yang kadang membatasi perempuan untuk berkembang. Arif menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender untuk mengatasi permasalahan ini. Namun secara umum, faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam pendidikan masih banyak terjadi di masyarakat yang memegang teguh budaya patriarki, terutama di kalangan masyarakat yang konservatif. Masyarakat ini memandang perempuan sebagai sosok yang lemah dan lebih cocok berperan di rumah saja, sehingga pendidikan tinggi dianggap tidak perlu. Selanjutnya yaitu poin C, problematika gender dalam pendidikan. Ketidakadilan gender merupakan struktur dan sistem di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban. Ketertinggalan perempuan dalam berbagai aspek mencerminkan masih adanya ketidakadilan gender yang signifikan. Meskipun perbedaan gender dari segi sifat, peran, dan posisi tidak selalu menjadi masalah, namun ketika perbedaan ini menghasilkan ketidakadilan, maka dampaknya sangat merugikan. Ketidakadilan gender ini terlihat dari berbagai bentuk pembedaan dalam peran, tugas, tanggung jawab, dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai peraturan atau kebijakan yang ada dalam masyarakat seringkali memperkuat ketidakadilan ini, karena nilai-nilai gender telah berakar dalam adat, norma, dan struktur sosial yang ada. Ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat biasanya merupakan hasil dari proses panjang, konstruksi sosial dan budaya, yang seringkali menempatkan perempuan sebagai objek eksploitasi. Hal ini dibentuk melalui proses sosialisasi, penguatan budaya, bahkan pengaruh agama dan negara. Pemahaman ini kemudian dianggap sebagai kodrat yang tidak bisa diubah dan harus diterima. Selanjutnya, poin D, kebijakan dan praktik untuk kesetaraan gender. A. Kebijakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender, yaitu mencakup revisi kurikulum agar lebih inklusif, pelatihan guru tentang kesetaraan gender, dan pengembangan program-program khusus untuk mendukung siswa perempuan di bidang yang kurang terwakili. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan di bidang STEM melalui beasiswa dan program khusus. Dan selanjutnya yaitu poin B, kesetaraan gender dalam pendidikan. 1. Bias gender dalam pendidikan.
Bias gender muncul dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah dan lingkungan keluarga. Ketika ibu atau pembantu rumah tangga perempuan selalu menjalankan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan menyapu, anak-anak akan tertanam dalam pikiran mereka bahwa pekerjaan domestik adalah tugas perempuan. Selain itu, dalam konteks pembelajaran di sekolah, buku ajar seringkali menyajikan gambar atau kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Dan yang kedua yaitu diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Perempuan seringkali diprioritaskan kedua dalam keluarga, terutama dalam hal pendidikan. Keluarga dengan ekonomi lemah cenderung lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Laki-laki dianggap akan menjadi kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawab menafkahi keluarga, sehingga pendidikan mereka lebih diutamakan. Sebaliknya, perempuan dianggap hanya akan berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan rumah. Oleh karena itu, pendidikan tinggi dianggap kurang penting bagi perempuan. Anggapan ini tidak selalu benar, terutama jika keadaan memerlukan perempuan untuk mengambil peran dalam mencari nafkah. Tanpa pendidikan yang memadai, perempuan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak dapat menjalankan peran penting dalam keluarga. Dengan demikian, perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang setara untuk menghadapi kemungkinan ini. Ketiga yaitu legitimasi agama. Ketidakadilan gender terkadang dilegitimasi oleh agama. Pemahaman yang kurang komprehensif dari masyarakat seringkali membuat seolah-olah agama memberikan legitimasi terhadap peran perempuan yang dianggap inferior. Misalnya, perempuan dilarang menjadi imam dalam sholat, dianjurkan untuk sholat di rumah, dan dilarang keluar rumah tanpa suami. Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan dalam ranah privat dan dianggap inferior. Namun, Islam mengajarkan bahwa penindasan tidak dibenarkan, termasuk dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam menekankan perlunya laki-laki memperlakukan perempuan dengan baik dan menganggap laki-laki bertanggung jawab atas nafkah dan kelangsungan hidup keluarga, sementara perempuan berperan sebagai pendidik anak dan pengasuh keluarga. Keempat yaitu perlu pendidikan alternatif. Ada 3 alasan penting untuk mengembangkan pendidikan alternatif bagi perempuan. Pertama, akses perempuan ke pendidikan sangat rendah. Data menunjukkan tingkat buta huruf perempuan di Indonesia selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dan jumlah perempuan yang melanjutkan pendidikan formal juga lebih sedikit. Kedua, kurikulum di Indonesia masih mengandung bias gender yang merugikan perempuan. Ketiga, pendidikan formal belum memenuhi kebutuhan spesifik perempuan. Masyarakat yang mementingkan anak laki-laki cenderung meminggirkan perempuan dari pendidikan, sehingga banyak perempuan yang terbelakang dan buta huruf. Yang kelima yaitu program dan rencana aksi pendidikan responsif gender. Beberapa kebijakan strategis yang dapat diambil mencakup pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang responsif gender. Dan yang terakhir yaitu penguatan tata kelola dan akuntabilitas. Dan yang terakhir bab 3 penutup. Kesimpulannya yaitu kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan isu penting untuk mencapai masyarakat yang adil. Masih terdapat banyak problematika yang harus diatasi, baik dari segi budaya maupun struktural dalam pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif,
Kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan suatu tujuan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Meskipun pendidikan seharusnya menjadi sarana pemberdayaan bagi seluruh individu tanpa memandang jenis kelamin, kenyataannya menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk ketidaksetaraan gender, baik dalam akses kesempatan maupun konten pembelajaran. Faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan ini antara lain norma sosial yang patriarki, stereotip gender dalam kurikulum, serta minimnya kebijakan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam bidang pendidikan dan profesi tertentu. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan diperlukan upaya yang komprehensif. Hal ini mencakup perubahan dalam kurikulum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu gender, pelatihan guru yang menanamkan perspektif gender yang adil, serta kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam menghilangkan stereotip dalam membangun pandangan yang setara terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pendidikan dapat menjadi wadah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, serta mengurangi hambatan-hambatan yang selama ini ada. Kesetaraan gender dalam pendidikan bukan hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat, karena pendidikan yang adil akan melahirkan generasi yang lebih berdaya, produktif, dan berkeadilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.